Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka tidak ada jalan yang tepat selain daripada Dia. Bila mana dikatakan, "Tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan," maka kepengikutan kepadanya secara pribadi sudah merupakan keputusan yang terbaik. Jadi bukanlah oleh keterpaksaan, tetapi benar-benar oleh keputusan iman yang membuat bahagia menjalaninya. Selamat hari Minggu, Info Kafid, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersukacita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1-10. Dari Daud, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak akan ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan menunjukkan jalan kepada manusia. Jalan mana yang harus mereka tempuh? Bila mana seseorang ada di jalannya, maka dia tidak akan tersesat. Sekalipun sedang berada di dalam persimpangan yang begitu banyak, arah yang benar akan membuat perjalanan itu sampai di tujuan yang dituju. Namun akhirnya di jalan yang ditunjukkan Tuhan, pribadi lepas pribadi akan menentukan kemana dia berjalan, yakni kepada keselamatan. Memilih jalan yang sempit, jiwa berseri. Bukan jalan yang lebar, jalan arahan dunia dengan akhir jiwa mati. Di kehidupan pemazmur yang berjalan di jalan kebenaran, dia menghadapi berbagai persoalan. Lalu dia berserah kepada Tuhan. Harapan tidak pernah mati bagi orang percaya. Sebab kekuatan bukan di dalam dirinya, tetapi pada yang dipercaya. Maka dengan kesungguhan dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Mengangkat jiwa kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Menyatakan kesungguhan pemazmur dalam memohon pertolongan. Sekaligus kesungguhan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Supaya tidak mendapat malu. Dan jangan musuh beria-ria atasnya. Maka apapun persoalannya, setiap orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan goyah. Sebagaimana pengalaman pemazmur. Pengalaman penderitaan dari para musuh membuat malu sehingga boleh menjadi refleksi umat Tuhan di pembuangan dulu. Bagaimana mungkin mereka sebagai umat Tuhan terbuang, padahal Tuhan adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namun mereka menyadari kejadian itu adalah disebabkan oleh kekurangan, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi walaupun mereka malu, sekarang boleh dengar sabar menantikan pertolongan Tuhan untuk pemulihan mereka. Sebab semua orang yang menantikan Tuhan takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Dalam penyesalan oleh keberdosaan kepada Tuhan,
maka kita boleh berkata kepadanya dalam doa, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kesabaran oleh anugerah Tuhan sangat perlu tetap ada di dalam diri kita, sehingga dalam sedikit atau banyak persoalan tidak mengalihkan fokus pada Tuhan. Bila perjalanan di dalam gelap pasti sulit, maka terang Tuhan sangat dibutuhkan setiap orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Jadi bila mana dosa-dosa pada waktu muda yang disadari atau tidak disadari, dimohon untuk diampuni, sehingga tidak menjadi beban atau penghalang dalam perjalanan ke depan. Syukur kepadanya, sebab Tuhan itu baik dan benar. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Perkenankanlah kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Kami mau belajar dan terus belajar kepada-Mu dalam hidup kami. Sertai kami dalam berbagai pergumulan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.